Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Adila. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi loyalitas pelanggan. Di mana langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian kualitas layanan. Nah, di mana di sini PPT-nya itu penilaian pelanggan terhadap keunggulan layanan. Nah, dan dibandingkan antara harapan, expectation, dan kenyataan atau perfection. Nah, kualitas layanan yang baik menciptakan kepuasan pelanggan. Apa sih maksudnya itu tersebut? Saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertiannya. Nah, loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai komitmen mendalam untuk membeli kembali atau berlangganan secara konsisten pada produk atau jasa pilihan di masa depan, meskipun terdapat pengaruh situasional dan upaya pemasaran dari pesaing yang berpotensi memicu perilaku beralih. Yang selanjutnya yaitu hubungan kualitas, kepuasan, dan loyalitas. Nah, kualitas layanan atau kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan. Loyalitas berbentuk melalui pengalaman layanan yang positif. Di mana di sini saya akan menjelaskan gimana sih hubungan kualitas, kepuasan, dan loyalitas tersebut secara bahasa saya sendiri. Di sini dimaksud seperti yaitu kualitas layanan merupakan konstruk multidimensi yang mencerminkan penilaian menyeluruh pelanggan terhadap keunggulan suatu jasa. Nah, berbeda dengan kualitas produk fisik yang dapat diukur secara objektif. Nah, selain itu penilaian ini berbentuk melalui perbandingan atau harapan expectation dimiliki pelanggan sebelum menerima layanan. Nah, kualitas layanan yang unggul tercipta ketika kinerja penyedia jasa mampu memenuhi atau bahkan melampaui standar harapan yang ditetapkan oleh konsumen. Nah, dampak dari kualitas layanan tinggi ialah terciptanya kepuasan pelanggan yang kemudian berfungsi sebagai katalisator utama, tapi bentuknya itu loyalitasnya jangka panjang. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang model SERVQUAL, di mana model pengukuran kualitas layanan menurut para suraman, Zaidham, dan Berry itu ialah menjadi kerangka kerja paling dominan dalam literatur manajemen jasa untuk menganalisis kualitas layanan. Nah, model ini menyederhanakan kompleksitas interaksi layanan ke dalam 5 dimensi utama yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan audit kinerja atau secara sistematis. Nah, sedangkan dimensi SERVQUAL itu ada reliability, responsiveness, dan assurance, empathy, tangibles. Di sini penjelasannya yaitu. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang dimensi SERVQUAL, di mana dimensi SERVQUAL itu ada 5, yaitu reliability, keandalan, yang kedua yaitu responsiveness, daya tanggap, yang ketiga yaitu assurance, jaminan, yang keempat yaitu empathy atau empati, dan yang terakhir yaitu tangibles atau bukti fisik. Nah, di mana di sini keandalan atau reliability itu kemampuan yang memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera akurat atau memuaskan. Dan yang selanjutnya yaitu responsif atau daya tanggapnya kita itu keinginan staf untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap dan juga cepat. Dan yang selanjutnya yaitu assurance, jaminan, di mana asuransi ini mencangkup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat, dan juga dapat dipercaya dari staf. Yang keempat yaitu MT, di mana kemudahan dalam menjalin relasi itu, komunikasi baik, dan pemahaman atas kebutuhan individual. Yang terakhir tentang tangibles, bukti fisik, di mana penampilan fisik, prasarana, personel, dan lingkungan sekitar perusahaan. Selanjutnya tentang orientasi pelanggan, di mana strategi yang menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Di mana di sini dimaksud seperti di atas itu, orientasi pelanggan ialah sebuah pendekatan strategis yang menempatkan kepentingan pelanggan sebagai prioritas utama dalam setiap organisasi. Nah, perusahaan yang benar-benar beri orientasi pada pelanggan itu tidak hanya menawarkan produk dan jasa, tetapi juga berupaya memahami keinginan, ketakutan, dan harapan pelanggan secara mendalam untuk menciptakan ikatan yang emosional dan juga kepercayaan timbal balik. Nah, selanjutnya yaitu strategi orientasi pelanggan, di mana mengukur kepuasan pelanggan, personalisasi pelayanan, dukungan multi-channel, dan juga pemberdayaan karyawan. Di mana di sini maksudnya itu seperti menuntut adanya pergeseran pola pikir dan sekedar menjual apa yang sih yang kita buat menjadi apa yang dibutuhkan pelanggan. Nah, penerapan orientasi pelanggan yang efektif itu memerlukan transformasi budaya korporat, customer centric culture. Nah, budaya ini itu harus diinternalisasi oleh seluruh jajaran organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga staf lini depan. Nah, yang selanjutnya yaitu penanganan keluhan pelanggan, di mana keluhan sebagai peluang meningkatkan loyalitas. Kenangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, di mana penanganan keluhan pelanggan itu ialah seperti yang kegagalan layanan yang realitas yang tidak terhindarkan dalam operasional bisnis jasa. Nah, dalam keluhan pelanggan itu tidak seharusnya dipandang sebagai gangguan, melainkan sebagai peluang emas untuk mempererat hubungan dan menciptakan loyalitas baru. Nah, penanganan keluhan di sini yang efektif itu dapat mengubah pelanggan yang kecewa menjadi pelanggan yang sangat puas, yang dalam jangka panjang terbukti lebih loyal dibandingkan pelanggan yang tidak pernah mengalami masalah. Nah, fenomena ini itu justru menunjukkan bahwa integritas perusahaan diuji justru saat terjadi kesalahan dalam penyampaian layanan. Nah, selanjutnya yaitu tentang peran teknologi dalam loyalitas, di mana penjelasan di atas tersebut itu ada dibagi jadi 4, yaitu artificial intelligence atau AI. Nah, di sini itu meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan secara masif. Yang selanjutnya itu big data analysis, di mana merancang promosi yang lebih efektif dan juga tepat sasaran. Nah, yang selanjutnya yaitu cloud computing, di mana memberikan pengalaman belanja yang konsisten di semua lokasi. Dan yang terakhir yaitu augmented reality atau AR, di mana mengurangi risiko pengembalian barang dan juga ketidakpuasan. Yang selanjutnya yaitu contoh perusahaan di Indonesia, seperti kayaknya itu ada 3, yaitu Bank BCA dan juga Gojek. Yang selanjutnya yaitu ketiga Shop.
Nah, langsung saja saya akan jelaskan Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, di mana BCA itu kan lama dikenal sebagai standar emas dalam pelayanan perbankan di Indonesia. Nah, strategi loyalitas BCA itu berpusat pada konsep service excellence dan customer engagement. Nah, keberhasilan BCA itu didorong oleh beberapa faktor kunci, yaitu sistem pelayanan karyawan, keandalan digital, kualitas komunikasi, dan selanjutnya yaitu tentang Gojek, di mana Gojek itu kan merupakan contoh sukses bagaimana pemanfaat teknologi itu informasi dapat meningkatkan kualitas layanan dan juga loyalitas di industri on-demand service. Nah, kualitas layanan Gojek yang didukung oleh kemudahan aplikasi dan juga kecepatan respon minta driver. Nah, loyalitas penggunaan Gojek tidak hanya didorong oleh layanan transportasi itu sendiri, tetapi juga oleh ekosistem layanan yang luas seperti GoPay and GoFood. Nah, yang memberikan kenyamanan ekstra melalui satu pintu aplikasi. Dan yang selanjutnya yaitu tentang Shopee. Nah, Shopee di sini itu berhasil mendominasi pasar e-commerce Indonesia dengan menerapkan strategi personalisasi berbasis big data secara agresif. Nah, dengan memahami perilaku beberapa pengguna Shopee, mampu menyajikan kampanye, promosi, dan juga rekomendasi produk yang terasa sangat pribadi bagi setiap individu. Nah, penggunaan AI untuk sistem pencarian dan juga asisten virtual yang memastikan bahwa setiap interaksi pelanggan dengan platform berlangsung cepat dan solutif yang secara langsung memperkuat ikatan loyalitas jangka panjang. Nah, kesimpulan dari materi di atas itu semua yaitu kualitas layanan menjadi kunci loyalitas pelanggan dan juga kepuasan pelanggan menjadi mediator penting dan teknologi budaya organisasi mendukung loyalitas jangka panjang. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang materi di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.